Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan coba menjelaskan materi kita pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 11 dengan judul berpikir kritis dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Yang pertama kita bahas berpikir kritis. Di dalam surat Ali Imran ayat 190 dan 191 menyeru kepada kita supaya kita berpikir kritis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la'ayatin liulil albab allazina yazkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azaban nar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari asap neraka. Adapun isi kandungan yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 190 dan 191 menurut Imam Ibnu Katsir, yaitu yang pertama pada ayat yang ke-190 itu menjelaskan bahwa penciptaan langit dan bumi juga pergantian malam dan siang itu merupakan tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda tersebut hanya dapat direnungkan dan dipikirkan oleh orang-orang yang berpikir atau ulul albab. Kemudian pada ayat yang ke-191 itu menjelaskan bahwa orang yang berpikir, orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dan merenungkan segala ciptaannya, orang-orang tersebut juga dibekali akal pikiran dan yang sempurna dan kecerdasan. Kemudian orang-orang yang termasuk kepada ulul albab, yaitu yang mereka selalu meyakini bahwa segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik langit ataupun bumi, tidak ada yang sia-sia, bermanfaat dan harus dimanfaatkan, juga dijaga dengan sebaik-baiknya. Kemudian di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal sebelum datang 7 perkara. Apakah kalian menunggu kefakiran yang melalaikan, atau kekayaan yang menyombongkan, atau sakit yang merusak tubuh, atau tua yang melemahkan, atau kematian yang cepat, atau dajjal yang ia adalah seburuk-buruknya makhluk yang dinantikan, ataukah kiamat, padahal hari kiamat itu adalah lebih besar bencananya serta lebih pahit deritanya. Ini isi kandungan yang terdapat dalam hadis tersebut, bahwa orang-orang yang benar-benar cerdas adalah orang yang pandangannya jauh ke depan, termasuk memikirkan kehidupan setelah kematian yang kekal dan abadi. Kemudian orang-orang yang memikirkan kehidupan akhirat adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan taat, beribadah dan beramal soleh. Kemudian terdapat 7 peristiwa buruk yang bisa menimpa manusia, antara lain kemiskinan yang membuat seseorang lalai kepada Allah, kemudian kekayaan yang membuat sombong, sakit yang dapat memudarkan kecantikan, serta seseorang bahkan cacat,
masa tua, ajal yang datang begitu cepat sebelum beramal, kedatangan Dajjal dan hari kiamat. Kemudian berpikir kritis. Dalam pandangan Rasulullah adalah mengumpulkan bekal dan amal soleh sebanyak-banyaknya sebelum kematian. Kemudian dunia adalah tempat menanam dan akhirat adalah tempat menuai hasilnya. Adapun pengertian berpikir kritis bahwa itu berasal dari dua kata, yaitu berpikir yang artinya menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Sedangkan kritis itu artinya sifat tidak mudah percaya dan tajam. Jadi berpikir kritis adalah kemampuan berpikir dengan jernih dan rasional terhadap sesuatu yang harus dilakukan dan sesuatu yang harus dipercayai kebenarannya. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan sebagai latihan diri untuk berpikir positif. Yang pertama, kita menemukan masalahnya atau merumuskan pertanyaan. Kemudian setelah itu kita kumpulkan informasi, apakah itu valid informasi itu. Kemudian yang ketiga, kita analisis informasi tersebut, menganalisis masalah, lalu kita pertimbangkan dalam berbagai kemungkinan, barulah kita menemukan solusinya apa, solusi yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ini cara-cara yang bisa untuk membiasakan dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis kita sebagai seorang siswa. Yang pertama yang dilakukan siswa adalah giat untuk mengikuti ilmiah dan diskusi, karena dengan mengikuti ilmiah dan diskusi maka akan semakin banyaklah wawasan kita. Kemudian memperbanyak membaca buku, karena buku adalah jendelanya ilmu. Kemudian aktif bertanya terhadap sesuatu yang belum jelas kebenarannya. Ini harus sering-sering kita bertanya supaya sesuatu itu lebih jelas bagi kita. Kemudian kritis terhadap informasi yang diterima, jangan asal terima saja, kita harus telaah terlebih dahulu. Kemudian kita harus memastikan kebenaran informasi yang didapatkan. Inilah beberapa manfaat dari berpikir kritis. Manfaat yang pertama, bahwa kita bisa memahami makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah. Manfaat yang kedua, semakin bersemangat dalam menyiapkan bekal kehidupan di kehidupan akhirat. Kemudian manfaat yang ketiga, menjadi orang yang visioner dengan berpikir kritis. Manfaat yang keempat, dapat mengembangkan iptek melalui inspirasi dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat kelima, dapat memanfaatkan alam untuk kemaslahatan manusia dengan optimal. Keenam, mampu menyelesaikan masalah dan membuatkan keputusan dengan baik. Kemudian tidak mudah terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini dijelaskan dalam surat Ar-Rahman ayat 33. Ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfusu min aqtaris samawati wal ardh fanfusu la tanfusuna illa bil sultan. Wahai segenap jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, tembuslah, kata Allah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Apa yang bisa kita ambil dari surat Ar-Rahman ayat 33 tersebut? Yang pertama,
bahwa peringatan kepada jin dan manusia bahwa mereka tidak akan sanggup lari dari ketetapan Allah dimanapun mereka berada. Kemudian yang kedua, langit, bumi, dan isinya merupakan kekuasaan Allah. Tidak ada yang sanggup menembusnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga, manusia dianugerahi akal yang sehat untuk berpikir. Nah, melalui ayat ini Allah memberi tantangan kepada manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang keempat, munculnya para astronot yang mampu menembus ruang angkasa tidaklah sebanding dengan luasnya alam semesta yang dikuasai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuatan manusia sangatlah terbatas dan tidak bisa dimiliki kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengertian dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, ilmu itu berasal dari bahasa Arab yang berarti pengetahuan. Bahwa ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu yang diperoleh secara ilmiah. Kemudian teknologi itu adalah hasil dari penerapan ilmu pengetahuan yang dapat memudahkan manusia dalam beraktivitas. Dalam surah Al-Alaq ayat 1-5 itu mengajarkan dasar untuk memperoleh pengetahuan, yaitu dengan membaca dan menulis. Itulah pengetahuan dasar. Ada beberapa tokoh dalam ilmuwan Islam yang telah menjelajahi ruang angkasa seperti Sultan bin Salman pada tahun 85, kemudian Musa Munarab tahun 90-an, kemudian Al-Mansyuri tahun 2009 dan lain sebagainya. Penerapan yang bisa kita lakukan dalam berpikir kritis dan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita harus cek dan recek terhadap suatu informasi tersebut sebelum kita sebar, sebelum kita ambil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus giat beribadah sebagai bekal kita di akhirat. Kemudian merenungkan makna di balik ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan penelitian atau kajian terhadap ciptaan Allah, memanfaatkan alam dengan sebaik-baiknya dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita sebagai seorang siswa, sikap yang bisa kita lakukan sebagai seorang pelajar, yang pertama adalah membaca buku-buku pengetahuan. Kemudian mencari tahu tentang alam semesta, tidak malu bertanya, dan meyakini bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah untuk manusia. Kemudian yang kelima, rendah hati walaupun kita sudah sukses. Keenam, kita harus sering-sering mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah dan mempelajari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat dinamis. Adapun kesimpulan bahwa semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik langit, bumi, dan seisinya adalah sebagai tanda kebesarannya bagi orang-orang yang berpikir. Diciptakan langit, bumi, dan seisinya juga agar manusia dapat berpikir kritis untuk memanfaatkan dengan baik segala ciptaannya untuk kemaslahatan bersama dan untuk mengembangkan ilmu dan teknologi agar memudahkan kehidupan manusia. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita uraikan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.